bergerak-gerak gitu, Abi. Ah, ah, ah. Iya, yang bagian bawahnya Billy selalu bergerak-gerak. Kak Amin. Bergerak bagian bawah. Intinya jangan takut. Jadi biarin ditangkap-tangkapin. Nah, seberapa sih hebatnya mereka? Persoalannya kalau dibiarin ditangkap, nanti kasihan saya. Nanti Oh, gitu. kekasihku diambil orang nanti. Itu maksudnya kekasihmu diambil orang gimana? Mel on cam, Mel on cam, Mel on cam. Abi setuju gak? Yang punya Komal ini Amel cantik kayak gini dapat Billy. Kalau saya nggak setuju, Abi. Mbak Amin sebenarnya berat loh saya bilang. Mbak Amin dengan Kak Natali itu bagaimana itu Mbak Amin? Itu berdoa berapa hari itu? Berapa tahun itu? Tuh, Saya Abi, manis kan, Amel kan, Abi, masa dapat Billy, Abi? Nah, Abi nggak setuju. saya kan baru masuk, biasanya masuk ke Agatha. Saya jarang oh ini Komal baru saya masuk. Begitu ceritanya biar rame juga ini. Biasanya Jadi- saya dikejar-kejar sama kadron untuk dimatikan akun saya. Jadi konsep kami di sini Abi untuk mengajarkan saudara kekristenan sendiri untuk memahami Alkitab dia sendiri. Jadi saya tidak masuk Islamologi ya. Walaupun dulu memang saya juga dikenal dulu itu di Islamologi, tapi saya nggak masuk ke ranah itu lagi. Karena Ya. saya masih banyak melihat saudara-saudara saya Kristen ini tidak paham kekristenan. Saya mendapat teguran dalam hati untuk mengajarkan kekristenan kepada saudaraku sendiri kekristenan. Jadi saya nggak masuk ke dalam Islamologi lagi. Ya. Jadi tugas saya itu panjang, itu hanya untuk orang Kristen saja, untuk Iya. mengajarkan kekristenan. Nabi. Bagus, bagus. Memang harus ada sayap dari dalam. Jadi kalau back ini penting sekali Salam. kalau dalam main bola. Harus yang ada- bisa harus- bertahan terus, yang ada melihat kalau setiap Abi, sisi kalau di nggak mana mereka kebobolan. menyerang. Ya harus ada kipernya, kalau nggak kebobolan, Abi. Iya. Nah, kalau saya kalau begitu gelandang biar jadi gelandangan. Jadi, salam sabar Pak. Jadi begini Abi. Ya. Jadi begini Abi. Di dalam kekristenan itu banyak hanya menyerang Islam, menyerang, tetapi tidak ada pertahanan. Artinya Ya. mereka tidak mengetahui tentang siapa Tuhan mereka. Saya temukan itu masih banyak Kristen yang tidak mengenal Tuhan mereka. Jangankan jemaatnya, pendeta-pendetanya pun banyak yang tidak mengenal Tuhan mereka. Kalau mereka masih di bawah naungan 3 Tuhan. Di sini saya ajari mereka untuk mengenal bahwa Tuhan Yesus satu-satunya Tuhan dan Allah. Tuhan Yesus satu-satunya Sang Pencipta, Tuhan Abraham, Ishak dan Yakub. Tidak ada yang setara dengan Dia, apalagi yang lebih tinggi dari Dia. Ya, Bang Daniel, maksudnya saya guru-guru Tritunggal, Bang Daniel. Janganlah kau pikir semua pendeta yang kubilang, aduh, susah juga saya ngomong Abi, ini. Abi nggak takut, Abi masuk di sini langsung dibidatin sama Agatha, sama Erben, sama Sophie. Oh saya kan nggak ribet masalah itu. Bagaimana menggunakan senjata mereka, makan senjata mereka. Jadi senjata makan Tuhan nanti. Nah, Yang biasa yang masuk sini langsung bidat sama Bom, sama Erben, sama Justin, sama Agatha. Oh, gitu. Bidat. Saya nggak ribut masalah apapun. Yang penting saya bagaimana orang Kristen jaya, bagaimana hukum dan undang-undang itu bisa dinikmati oleh bersama, dan kita menyiapkan generasi yang akan datang adalah generasi Indonesia jaya. Amin. Saya nggak mau sebenarnya debat untuk apa, tetapi mereka yang lempar ular duluan, ya saya kasih ular yang paling gede, dan ular yang gede itu menelan ular-ular kecil. Sebesar apapun mukjizat yang kalian lakukan, firman Tuhan akan menghabisi dan menghanguskan seluruh hasil otak manusia, filsafat, cerita-cerita mulut mereka itu. Apapun yang akan terjadi, kita akan melihat. Zaman ini Tuhan itu adil. Jadi jangan melihat
orang-orang yang dipersekusi, orang-orang Kristen ditangkap. Jangan melihat itu sebagai ketidakadilan Tuhan. Dia sangat adil. Dan apapun yang dilakukan oleh Tuhan, dia melakukan cara terbaik yang tidak mampu kita pikirkan. Anda mau ribut kayak apapun masalah doktrin Anda, saya tidak pernah takut sedikit-sedikit. Karena saya sekali Yesus tetap Yesus. Saya sudah berangkat dari keadaan saya, keyakinan saya, mayoritasnya saya tinggalkan apa saja yang saya miliki demi membela kekristenan. Saya masuk Kristen bukan karena debat. Saya melihat ketidakadilan yang dilakukan oleh mayoritas. Kerusuhan 98, goncang iman saya, peledakan, mercon di Bali itu, saya sudah nggak suka lagi. Saya harus jadi orang Kristen. Jangan merokok di depan open camp ya. Jadi itu sebabnya saya sampai sekarang, saya tidak akan mundur sedikit pun apa yang saya ambil, jalan yang saya tempuh. Karena saya tahu Tuhan adil. Nah, jadi begitu. Haleluya. Haleluya. Jadi begini, Abi, saya menguatkan keimanan juga saudara-saudaraku ya. Apa yang terjadi hari ini, ya memang kelihatan dalam kasat mata ketidakadilan. Itu menggenapi perkataan Tuhan Yesus. Aku datang bukan membawa kedamaian, tetapi membawa pedang. Itu buktinya itu benar, iya dan amin terjadi. Nah, jadi kita juga ya di balik ini juga harus banyak berhikmat. Salomo saja ya dikenal dengan raja yang berhikmat. Dia meminta untuk apa? Hikmat juga kepada Tuhan. Itu yang dia minta. Dia nggak meminta kekayaan, harta atau takhta, enggak. Tapi yang dia minta adalah hikmat. Kita juga orang Kristen ini harus banyak berhikmat. Dan apa yang terjadi pada hari ini adalah penggenapan dari perkataan Tuhan Yesus. Aku datang bukan membawa kedamaian. Itu saja. Jadi kita jangan takut. Tetap kita menginjil di dalam 1 Petrus 3 ayat 15. Tolong dibacakan Putri. 1 Petrus 3 ayat 15. Cara penginjilan yang baik. Petrus 3 ayat 15. 15. Pak Amsir, kenapa Anda diturunkan? Karena Anda merokok dan Komal ini mendapatkan peringatan dari TikTok. Jadi harus diturunkan, Pak Amsir. Iya. Ya, 1 Shalom Petrus 3. Pak Saipudin, shalom. Ya, baca dulu ya, bentar. Halo. Baca Alkitab dulu ya, Bang Jo. Silakan Putri, baca. 1 Petrus 3 ayat 15. Tetapi kuduskanlah Kristus di dalam hatimu sebagai Tuhan, dan siap sedialah pada segala waktu untuk memberi pertanggungjawaban kepada tiap-tiap orang yang meminta pertanggungjawaban dari kamu tentang pengharapan yang ada padamu. Tetapi haruslah dengan lemah lembut dan hormat. Oke. Di dalam bait yang terakhir, lemah lembut dan hormat. Ya. Lemah lembut bukan berarti tidak ada ketegasan, jangan salah, tetapi berilah dengan penghormatan. Karena kebanyakan kalau kita menyampaikan kebenaran Injil dengan caci maki atau penghinaan atau merendahkan keimanan orang lain, itu akan membuat saudara-saudara kita di sebelah itu terluka. Kita nggak boleh melukai mereka, tapi kita wajib untuk terluka itu. Kita boleh terluka, tapi jangan membuat mereka terluka. Itu saja. Itu konsekuensi untuk menjadi Kristen. Jadi kita jangan takut, tetapi tetaplah dengan lemah lembut dan hormat dalam penginjilan. Silakan Mbak Abi untuk ke depan. Ya. Saya memang tampil garang. Dan saya tidak pernah, saya selalu open cam. Saya tidak pernah pakai masker ataupun pakai wig. Semua saya tampil apa adanya. Saya dihina, diejek, saya tidak pernah malu ataupun takut karena dia itu maha ganteng. Nah, saya berada di balik maha gantengnya Tuhan untuk memberitakan Injil, dan saya sudah menulis buku-buku khutbah-khutbah. Saya sudah melatih para penginjil. Pak Amin Wijaya itu tahu itu, karena dia sering datang ke rumah, dia tahu kehidupan saya,
secara pribadi pun, pembantu-pembantu saya, penolong-penolong saya, dia tahu semua. Sampai pembantu rumah tangga saya, Pak Amin, itu kenal semuanya. Tidak ada yang saya sembunyikan. Dan saya dikerangkeng oleh negara ini karena mau membungkam saya. Karena mau membuat saya tidak berkutik. Tetapi saya sudah berjanji kepada Tuhan, saya sanggup berkorban dengan jiwa, raga, bahkan nyawa saya, serta apapun yang ada pada saya bagi memuliakan Tuhan Yesus Kristus. Saya tidak akan mundur sedikit pun, karena saya telah memberikan janji setia. Kesetiaan saya harus dibuktikan. Dan memang dari hari ke hari, saya harus membuktikan iman saya itu. Bahwa saya masuk Kristen bukan karena alasan apapun, apalagi alasan perut. Alasan di bawah perut. Enggak ada itu. Saya mengerti benar bagaimana Tuhan Yesus itu, dan saya membaca surat-surat Paulus, bagaimana sikap mental seorang penginjil yang begitu cerdas, dan menulis nasihat kepada anak-anak rohaninya agar mencontoh beliau, mencontoh Paulus. Maka ketika saya berada di penjara kedua, ketika itu di penjara kedua, di situ saya dijatuhkan mental saya, ditaruh di sel tikus. Sel itu nggak bisa keluar, kalau sudah masuk nggak bisa keluar. Itu kejahatan sel di Indonesia, kejahatan penjara di Indonesia, yaitu membuat orang-orang mentalnya jatuh. Kalau sudah masuk sel nggak bisa keluar. Dan napi itu harus membayar mahal. Keluarganya harus, saya anak buah saya, sekretaris saya itu diperas supaya bayar angka 15 juta. Ya terkejutlah sekretaris saya, hanya untuk keluar dari sel itu ke ruang yang lain, ke sel yang lain yang lebih longgar. Dan di situ mental saya jatuh. Ada yang tadi malam masuk pagi meninggal. Dan di situ mental saya jatuh banget. Artinya ketakutan, ada takut. Tuhan Yesus, saya bilang begitu. Saya bangga dijuluki Paulus akhir zaman. Tapi jangan saya meninggal dalam penjara seperti Paulus 2000 tahun yang lalu. Tuhan selamatkan. Nah, jadi jangan sampai saya masuk Kristen itu karena ada apanya. Saya mengerti, memahami konsep. Dan saya masuk Kristen bukan orang bodoh. Artinya nggak bodoh-bodoh banget untuk mengerti betapa hebatnya apa yang diajarkan oleh Tuhan Yesus Kristus. Dan itu yang saya perjuangkan, toleransi dan damai. Kalau Indonesia toleransi dan damai, tadi dalam siaran saya menanggapi si Mamora, biarkan semuanya mau beragama apa saja, silakan pilih. Minggu ini agamanya masuk masjid, minggu depan masuk gereja, biarin. Ribut masalah agama, tapi bagaimana membangun Indonesia ke depan? Membangun pendidikannya, membangun orang-orangnya, membangun pertanian, membangun peternakan. Negara-negara yang maju itu nggak ada yang ribut masalah agama, apalagi debat agama. Buang-buang waktu. Biar iman itu berjalan dengan baik. Cabut itu pasal 165A itu. Tapi jangan sampai ada orang yang melempar rumah orang. Nah, itu namanya crime, itu sudah kriminal. Tapi kalau kita sama-sama, bagaimana pasal Undang-Undang Dasar 45 pasal 29 itu ditegakkan bersama.
biarin aja. Kayak orang milih warung, mau warteg silakan, mau rumah makan Padang silakan, mau restoran apa saja, yang Chinese ada, Jepang ada, mau yang makan sepuasmu, ayo silakan, terserah. Ngapain diributkan agama itu? Buang-buang waktu. Negara yang maju adalah negara yang jumlah ternaknya sama dengan jumlah penduduk itu. Kalau kita sekarang ini 280 juta penduduk Indonesia, maka kita harus punya sapi serat 280 juta sapi. Nah, itu baru kaya. Nggak usah itu eksplorasi minyak segala itu. Yang begitu-begitu kita datangkan dari luar negeri, impor minyak. Tapi beras, peternakan, kita harus hasilkan sendiri. Kita menanam apa? Tumbuh-tumbuhan, produksi, industri. Boleh bertanya, Pak. Ribut. Nah, maka kita akan tumbuh cinta itu karena saling mencintai. Orang beragama Kristen cinta Islam, yang Islam cinta Kristen. Nggak usah lapor-lapor. Amerika nggak ada itu. Amerika itu luar biasa, saudaraku. Disinilah negeri yang dikatakan oleh Alkitab itu kelimpahan susu dan madu. Itu Amerika. Boleh bertanya ini sama Bapak ini. Oh, boleh, Amsir. Iya. Begini, Pak. Ini ya, Abi, ini masuk SWT ini, si penghujat ini, dia mau fitnah saya, bilang saya ngemplang duit donasinya MKC. Nah, Abi, siapa yang pengumpulan uangnya daripada MKC? Nih, dengar Mas Lo, jangan kau kira Abi yang kenal saya. Boleh, Pak? Bentar dulu Bapak, sabar. Oh, iya. Mas Lo, saya sama Abi ini baik. Dia mau fitnah saya, Abi. Amin dicari sama Saifruddin Ibrahim katanya tuh. Amin itu nggak seperak pun makan uang. Apalagi saya, seperak pun nggak makan uang. Saya makan nasi, bego. Kau dengar, masuk SWT. Mana SWT itu? Namanya, nama penghujatan itu. Oh iya, biarinlah begitu Pak Amin. Saya tahu Pak Amin kok. Karena mereka setiap sholat itu waladhdallin. Yang dipanggil siapa? Amin. Berarti Amin itu orang yang dapat dipercaya. Amin itu orang yang aman. Abi, di sini ada Abi ya. Kau dengar masuk SWT, kau dengar ya. Abi, siapa yang menggalang dukungan sampai dunia internasional? Kau dengar baik-baik nih ya. Saya semuanya Amin juga menggalang. Tapi dia nggak bukan uang. Ada di sana ada Paul Zhang. Paul Zhang bohongin saya. Bukan pausang ya, orang kira pausang. Tuh, ini dari mulut Abi ya. Kau dengar baik-baik. Sampai dunia internasional. Ada Kolengso juga tuh. Kolengso naik. Kolengso yang di Belanda, Abi. Udah lama nggak ini. Mana? Bang Amin itu orang baik. Saya tahu Bang Amin orang baik. Saya dituduh saya ngemplang duitnya MKC 1 rupiah pun saya nggak tahu. Itu orang jahat Bang Amin. Bilang aja saya Pak Abi terakhir kita uangnya. Pak Abi kita terakhir itu Pak Abi ingat nggak kita ibadah di kebun. Ingat nggak Abi ibadah di kebun? Oh ya benar. Saya borong sayur-sayur Abi itu. Ingat kan? Ya. Ya, saya juga yang ke penjara Abi waktu itu. Terakhir sih borong sayur itu saya satu mobil tuh. Oh ya, terima kasih. Terus kita ibadah ya di kebun itu ya. Iya. Ya itu kenangan sama Abi itu. Abi nih ada sayur ini, sayur itu. Wah.
Saya dulu nanam sayur kangkung, bayam. Kangkung. Ada bunga, Abi bilang bunga ini dulu laku banget nih. Orang kalau di pemakaman beli bunga-bunga ini lebih mahal daripada sayur. Iya. Tapi kalau Putri bunga bang yang dia suka. Ya Abi, salam sehat ya. Udah lama Ya. nggak ketemu. Udah Terima berapa- kasih. Abi, Kebun itu dulu untuk tempat para murtadin yang sudah Iya. bertobat. Ada dari pemulung, ada yang rumahnya diusir, dari kontrakan gak kuat bayar, tinggal di kebun itu. Ada lebih kurang 20 orang. Ya, Yang ya, saya sering kan datang waktu itu. Ya. Itu 2 hektar itu kebun saya itu. Iya. Saya ke sana, Abi. Ya, terima kasih. Iya, iya, iya. Abi, Ya, Bang. ya izin Abi, bukannya mau sombong sih, saya sudah tidak sendiri lagi, itu di samping saya. Yang mana Pak Amin ini? Bisa aja Pak Amin ini. Iya, itu Ani, pacar. on cam Ani. Hasil puasa 40 hari itu. Oh begitu ya? Yang Ada. Natali. Ani, on cam. Abi mau lihat tinggal. Kemarin pas Bunda ulang tahun juga Natali juga datang diundang tuh sama Bunda Sarah. Sarah juga. Ya, Natali datang juga tuh. Kak Natali jangan buka kamera, nanti kalau buka kamera buat Abi bingung kok bisa ya. Lu parah lu Bil. Aduh, ya memang Tuhan melihat hati. Saya mau nggak pernah takut juga apapun yang terjadi di dalam hidupku. Saya takut. Kak Natali, coba buka kamera. Jangan, aku baru bangun. Oh begitu, iya. Oke, selamat deh. Terima kasih sudah memilih Amin. Aduh, Amin. Berarti Abi Mujizat. tetap di Amerika nih ya, nggak mau balik lagi ya? Bukan nggak mau balik lagi karena politik dan hukum di Indonesia tidak bisa diharapkan. Oke, berarti nggak Walaupun masalah itu Bu kan Abi. 3 tim polisi datang jemput saya, dipimpin oleh seorang jenderal Kadrun itu, yang jenderal siapa namanya? Jenderal Kadrun itu. Nah, dipimpin oleh jenderal itu yang kasus Mirna. Napoleon dulu. Bonaparte. Bukan, yang kasus Mirna itu. Oh, Napoleon juga tuh jenderal. Krishna namanya. Oh, Pak Trisna ke sana. Dia yang mimpin 3 tim. Trisna Mukti. Di New York, Washington, dan 1 tim yang ketemu saya di sini di California. 3 hari dia merayu saya supaya saya balik ke Indonesia. 3 hari itu, hari pertama yang hamba Tuhan semua yang mendampingin saya, supaya saya nggak kalah. Kalau saya urusan kebenaran, hampir saya mau buktikan bahwa setiap kata dan ucapan saya itu terbukti dan bukan penistaan. Ada data, ada hadis, Alkitab, ayat, semua lengkap. Semua yang saya ucapkan itu saya pakai data semuanya. Jadi saya itu bukan, kalau ada data itu bukan penistaan ataupun bukan penghinaan. Nggak ada penghinaan sedikit pun. Dan mereka nggak akan bisa. Mereka mau membawa saya ini dan hampir saya pulang. Jadi bukan nggak mau balik ke Indonesia, tetapi setiap kasus penodaan agama itu dipakai untuk ramuan politik, untuk lelucon agama. Jadi begitu. Daripada saya dihina dan diejek lagi,
Tuhan saya diinjak-injak namanya, makanya saya jangan pulang apapun alasannya. Yang ngomong mereka janji kok, janji. Gak usah pulang lagi dah, di sana aja melayani sama aja. Iya. Oke, jadi begitu. Siapa yang mau nanya lagi? Terima kasih ya Kang Selamat ya. Saya Pak boleh Ame. saya nanya. Oke. Siapa Abi? Begini Pak. Kalau nanya yang bisa saya jawab ya. Awas Iya loh. betul. Saya yang bisa dijawab ini. Karena saya kan Muslim juga. Cuma ingin tanya sama Bapak. Bapak kan sudah masuk Kristen. Nah, Apakah Bapak memang sudah mengenal Tuhan Yesus secara pribadi? Dan nggak Bapak usah tahu- nanya. Dul, nggak usah nanya ya. Kamu ikut saya, itu kamu akan terhormat. Tunggu dulu, saya Kalau tanya kamu dulu. masih ngomong kayak begitu, lo tetap BOGEO. Tunggu dulu, saya tanya dulu Bapak. Nggak usah nanya. mengenal Saya Tuhan tidak secara perlu jawab pribadi? itu ya. Saya tidak perlu jawab pertanyaan kamu, itu pertanyaan sampah. Tidak. Kalau memang apa mengenal Tuhan secara Emangnya pribadi, kamu bisa? Saya tanya, Dul komen, Saya bisa, bisa Pak. kamu buktikan Allah Pak. SWT yang ada di Mekah itu? tunggu dulu Pak. Nggak usah Saya Muslim. tunggu-tunggu. Dengar dulu. Dengar dulu. Saya sumpahin kamu ya, dalam nama Yesus. Tutup Iya, mulutmu. dengar Manusia, dulu. tutup Oke, mulutmu. Nggak ada saya gunanya. saya turunkan aja dulu ya. Nggak ada gunanya lo. Oke, Udah, oke. Bapak. Ngaco. Bapak Saya udah turunkan aja lah supaya kita di sini nggak Emangnya kamu terjadi pernah melihat Tuhanmu? Udah, terjadi perdebatan perdebatan kita Udah, Pak kita Udi. fokus ya. Kita harus lebih kasih ya. Orang saya lagi bersaksi rasa cinta saya kepada Amin. Lu Iya. ngomong. Ini Rasa cinta saya sama ini juga nih dia Abi. sudah Lihat open nih. cam nah. Mana sih? Natalia gitu. Salam kenal Abi. Natalia cantik ya. Emang Amin ini suka ngelihatnya gitu. Jadi kesaksian benar itu. Ya saya sangat mengenal betul yang tadi Abi bilang, bahkan yang penjaga rumahnya, bahkan sampai sapam-sapam komplek gitu. Ya cuman Abi itu memang terlalu berani ya sampai nemenin Abi ke tukang cukurnya diinjilin, dalam arti saya nggak pulang ya. Saya bilang kacau deh. Sampai tukang cukur diinjilin sama dia, padahal kita cuma berdua. Ada istimewanya. Ketemu tukang beca, nggak segan-segan Abi keluar duit langsung 50.000 beli apa namanya, padahal tukang beca itu juga nggak tahu, tiba-tiba Abi kasih, dan dia sapam dia keluar ya pasti dibeliin martabak. Saya kira buat saya martabak atau buat sapam guys, berapa bungkus itu sapam. Nah saya bersama-sama Abi nggak kebagian sapam, yang kebagian padahal kita tahu ya sapam komplek apa tuh bukan Aresten gitu. Jadi kalau ada yang bilang Abi benci agama tertentu, enggak juga. Karena saya melihat dengan mata saya sendiri. Bahkan ketika waktu COVID ya Abi ya, itu waktu COVID ketika semua orang yang tidak bisa keluar, dan kebetulan saya ada aksi untuk turun ke jalan untuk memberikan bantuan sosial ke jalan-jalan itu, dan saya mengundang Abi, dan Abi orangnya tidak takut sama COVID. Assalamualaikum. Bentar dulu Pak, dan Abi tidak takut dengan COVID, tanpa masker, malah Abi lebih gilanya lagi, Abi tanpa masker. Termasuk dengan Bunda Sare, kita turun sampai di berapa titik ya Abi ya, dari jam berapa ya, jam 8 sampai jam 12 malam begitu, dan itu pun kita diawasi dengan ketat ya Abi. Disangka kita penginjilan begitu, dengan yang organisasi tertentu yang sudah nggak ada lagi kita diawasin gitu. Bahkan Julius HMC pun pernah langsung dia ngambil live-nya saya. Dia bilang silakan, kami tidak melakukan penginjilan, tetapi kami sebagai anak bangsa melakukan aksi sosial, aksi turun ke jalan, di mana ketika banyak orang-orang yang tidak bisa makan, banyak di jalanan begitu. Dan Abi walaupun ada nama besar beliau gitu, dan saya bukan apa-apa, Abi menyambut, dan Abi untuk turun bagi-bagi berapa ratus, 400 nasi apa 500 ya Abi Ya. ya, termasuk beras apa juga ada ya, sampai berapa puluh paket
Itulah tentang sosok seorang Saifuddin Ibrahim yang saya kenal begitu. Jadi kalau ada bilang Abi benci kepada umat tertentu, enggak gitu, karena aksinya banyak dia lakukan, dia bagi-bagikan kepada yang bukan Kristen gitu. Lanjut. Selamat malam, Abi. Oke. Ini aduh, namamu juga ini, heran juga ini. Oke bro, nggak mungkin aku panggil aku sayang. Oke? Ya panggil Oke, bro. aja itu Abi itu orang Tawaras, saya orang Bimau. Aduh, kau ini ngomong apa nggak jelas, kamu ini turun aja lah. Ini Abi Bima ini Abi Oh gitu ya. Kau ini. Tuh, lihat itu saya dikejar-kejar sama keluarga saya sendiri. Itu orang Bima itu. Paling untuk maki-maki. Dia nggak ngerti. Kalau dia mengerti Yesus Kristus itu siapa dia dan bagaimana pengajarannya, bagaimana lembutnya Yesus itu, nggak mungkin membenci. Nggak mungkin. Saya di satu sisi ilmu pengetahuan saya harus ngomong. Saya harus membongkar. Karena menginjil itu adalah membongkar. Memperlihatkan yang gelap. Bagaimana Anda mengenal yang terang tanpa membandingkan, memperlihatkan kegelapan itu. Maka begitu terang itu memperlihatkan kegelapan, semua malu. Menyebutkan saja perbuatan mereka itu malu kita menceritakannya. Tetapi yang namanya memberitakan Injil tidak di satu pihak saja, bukan saja bertahan, bukan saja berapologet. Mereka bertanya, kita jawab. Gitu kita bertanya, ngamuk, geruduk. Itu bukan mentalitas, bukan kebenaran itu. Nah kalau mau, ayo kita adu ayam. Adu lepas itu ayam. Siapa yang kalah? Lepas, ayamnya dilepas. Jangan satu dipegang, satu dilepas. Ya menang yang kita pegang. Kita pukul-pukulin kepalanya. Tapi ayam kita jaga dan kita pegang. Bukan begitu hidup yang sportif. Dan bagaimana kita membangun bangsa yang akan datang itu adalah membangun bangsa yang toleransi dan damai. Loh, jangan menghina. Anda Kristen, Anda agama mulai pertama. Kenapa Anda meniru-niru Dul agama komen. Islam yang datang belakangan? Oke. Niru apa? Niru apa? Rasul, Injil, salib, semua diambil, dirampok, masuk ke Bible. Coba jelaskan Pak Saifuddin yang terhormat. Ngapain jelas? Kamu tahu nggak Kubah Istiqlal itu kamu tahu nggak? Itu dari sana, dari Eropa. Kalau gitu robohin Kubah itu, robohin. Ya, robohin. Nggak nyambung. Nggak nyambung, Lo yang nggak nyambung kali. Udah. Nggak ada sambungannya Pak Ibrahim. Udah. Jangan. Saya nggak mau lawan orang ini. Kita lagi berbicara kebenaran. Bikin damai sejahtera kita hilang tuh Pak. Damai sejahtera kita jadi hilang. Kesaksiannya. Iya, damai sejahtera saya ya. Kalau saya bisa masuk ke dalam kamera itu, gua di dalam kamera, gua hapus. Tapi saya Januari mungkin ke Amrik Bi. Januari. Oke. Saya mendoakan Bang Jo salah beli tiket atas nama saya lagi. Januari ya. Gitu ya. Jadi saya juga ingin meluruskan gini ya, Bang Jo pernah dengar ada desas-desus Pak Saifuddin katanya memakai uang MKC apa, dan saya adalah saksinya. Waktu itu saya diajak beliau nih Bang Jo untuk bertemu ketika Pak MKC berada di rumah sakit Bang Jo. Jadi kita doakan juga, dan di situ anaknya Febri mengatakan gitu, Pak Bang Jo dengar ya, Febri mengatakan, saya sudah bilang sama Abi kalau kesini pakai aja dari uang yang dari hasil pengumpulan atau donasi. Tapi Pak Amin Abi nggak mau. Abi pakai kesini tuh pakai uangnya sendiri itu. Masukkan ya oke, waktu itu pergi sama Abi tuh masih makanannya enak Bang Jo.
sendiri makanan Ya. anak murah. Abi yang bayar. Nggak mungkin saya bayar, saya anak baru kos. baru pulang dari BSD. Gitu. Jadi kalau ada desas-desus apa itu kagak benar ya Bang Jo, karena anaknya sendiri yang mengatakan Abi memakai uangnya sendiri gitu. Enggak lah, saya juga kenal Abi lah. Enggak, kalau ada desas-desus. Oh, iya, iya. Desas-desus saya dengar itu. Dari zaman Junaidi Salat tuh saya jalan sama Abi makan bubur di Tangerang. Saya kan salah satu sponsornya Junaidi Salat, kaum Kedar. Saya nggak disponsorin. Boleh. Oke, Bang Amin, kita kembali lagi ke fokus ya. Ya. Oke, Bang Safudi, mungkin sudah ada penjelasan ya, kita kembali ke aja lah, untuk kita kembali ke Komal ini, karena memang ini adalah saat-saat yang gimana ya untuk kita berbicara ke depan itu. Nah, berhubung yang di atas hostnya ini, Kenapa ya, kamu? kalau dekat dengan saya lain cerita ya. Jadi saya nggak juga takut kalau ada apa-apa dengan host, karena kan Bang Safudin paham kan maksud saya. Iya, maksudnya kayak Pak Amin juga gitu dengan Natalia gitu. Gitu. Nanti di Selamat malam, permisi. Oke, saya balik lagi dulu Pak. Oke. Maka siapa nama kamu ini? Maka Muslim atau Kristen? Muslim atau Kristen? Alhamdulillah Islam. Kamu kena ke sini mau bertanya apa? Saya cuma ingin bertanya, liter like ada nggak tertulis di dalam Kejadian 38 nomor 7 itu, ada nggak ditunjukkan literasi yang jelas soal kesalahannya? Di mana itu? Pertanyaan kamu yang mana sih? Coba yang berbobot sedikit pertanyaanmu. Baca Kejadian 38 nomor 7. Saya pengen tanya di mana data yang menyatakan itu kesalahannya. Apa maksudnya? Apa dokumen? Kesalahan apa? Nah, Ya, jadi baca begini lah. bro. Jadi begini maka coba Ya. kamu itu membantah Alkitab. Membantah Alkitab itu kamu bawa pembandingnya. Contoh ya, kalau kamu saya kasih kamu lebih dewasa. Billy, Ketika ini kamu ya, bertanya, Billy, dengar apakah bentar. dijadi dalam keimananmu, ada jawabannya. Sebagai Ini loh, pembanding. saya kan disuruh nanya, bukan pembantahan Alkitab. Saya Nah, nanya. Saya tanya, itu kan kitab Musa, kitab Taurat. Kau protes kitab Mengimani nggak Taurat? kalian? Kalau kalian nggak mengimani ya udah, saya nggak jadi nanya. Iya, saya itu kitab kami. Ah ya udah, makanya boleh nggak saya nanya? Kau imani nggak kitab itu? Nggak disuruh ngimani Loh. saya. Katanya beriman pada kitab-kitab dahulu, giliran ditanya katanya enggak. Kamu Muslim bukan? Karena gini, saya boleh nanya nggak? Kalau nggak Saya boleh, tanya, saya kamu mengimani kitab Taurat tidak? saya ngimanin, makanya saya tanya Loh, ini persingkatan kalau kamu nih. mengimani ngapain lagi kamu tanya? Berarti kamu apa? Paham Saya juga. nanya, ini versi Kejadian, itu versi Kristen, bukan versi Loh, Islam. itu kitab Taurat itu tidak ada versi Islam, versi Kristen. Kitab Taurat itu tidak ada versi agama, nggak ada. Siapa yang Ada. ajarin kamu bodoh begini? Waduh, ini boleh nanya nggak bang? Intinya boleh nanya. Makanya kan saya tanya, kamu bilang versi ini versi Kristen, nggak ada. Taurat itu nggak ada versi-versi. Ada, kalau di saya ada, pemahaman saya ada. Loh, kok pemahaman kamu ada? Fakta berarti Yang saya imani, pemahamanmu yang disuruh dengan fakta imani berbeda. Yang saya imani, yang disuruh imani tentang kitab terdahulu itu bukan isinya yang saat ini. Loh, yang lalu yang diimani mana? itu bahwa kitab itu benar-benar ada pada masanya. Pada masanya. Udah Sekarang kan giliran. ya pada Sekarang, masanya apa isinya? Ya saya nggak tahu. Sekarang Lalu bagaimana sudah tidak masanya lagi. bagaimana kamu mengimani sesuatu yang kamu nggak pernah kenal? Itu bukan iman namanya. Baru itu pernah ada, paham nggak sih, pernah ada pada Ya. masanya. Sekarang masanya Al-Quran. Pertanyaan jangan inilah muter-muter. Sekarang Saya bagaimana kamu mau nanyai kalau kamu mengimani sesuatu yang tidak ada? Begitu. itu pernah ada pada masanya. Nah, mana buktikan kalau itu pernah ada. Ya pernah ada lah, Israel kan Ya. ada. Itulah contohnya. Lalu mana isinya?
isinya itu pernah ada pada zamannya. Sekarang Nah, mana isinya? Nah, pada zamannya ada sabar. Sekarang pada zamannya. Nah, sekarang kitab itu mana? Ya, udah nggak ada. Karena Udah nggak bukan ada. zamannya lagi. Zaman Berarti sekarang kamu mengimani sesuatu yang tidak ada, betul? Aduh. Loh. Iya, betul. Oh, berarti kamu Betul. ya sudahlah, kalau kamu mengimani sesuatu yang tidak ada, bagaimana? Iya, betul. Ini boleh nanya nggak? Saya nggak bantah, itu betul. Udah, bisa nanya Bang Billy. Jadi Siapa yang bisa jawab? hilangnya kitab itu kapan? Itu nggak tahu, saya nggak mau nyari tahu itu, bukan kepentingan saya. Kalau mengimani, bro, nggak usah kau banyak tanya. Kau baca sendiri, kan? Nah, Lebih dewasa, lebih berpikir. Coba kamu itu baca. kan sekarang penggunaan Bible Kristen lah yang memakai PL dan PB. Alkitab, kami menggunakan istilah Alkitab. Ini boleh nanya nggak? Kamu tahu nggak arti kitab? Aduh, ini boleh nanya nggak? Nggak, kamu tahu arti kitab nggak? Kitab itu dari bahasa Saya apa? nggak nanya arti pengertian atau tata bahasa. Saya boleh nanya, kamu tahu nggak arti kitab itu dari bahasa apa? Supaya kamu cerdas, di sini ku cerdaskan kau. Iya, enggak. Saya mau bodoh aja, nggak boleh cerdas. Kalau saya cerdas, ngapain saya nanya? Ini saya nanya, ini boleh nanya. Nanya. Nah, kan Dari jelas. tadi nanya mau nanya, sudah nanya boleh Kapan nanya. saya nanya? Iya, nanya. Nanya saya. Nah, Oke, nanya. kejadian 38 nomor 7 di mana tertulis kesalahannya. Literasinya di mana datanya? Coba kau baca dulu, Oke. Sebab R salah di mata Tuhan, maka Tuhan membunuhnya. Di mana kesalahan R? Sampai R itu dibunuh oleh Tuhan. Jawab. Apa ini? Tunggu ya. Coba saya dibaca ayatnya itu. Kejadian berapa? Itu tentang anak sulung itu, cerita Kejadian 38 ayat 7. Tetapi anak sulung Yehuda itu adalah jahat di mata Tuhan, maka Tuhan membunuh dia. Kau baca aja nggak jelas kau. Udah. Literasi data yang ngebantuin kejahatan R itu di mana? Itu yang saya tanya. itu nggak perlu diceritakan lagi, ikutin aja kata-kata itu. Wah, ikutin aja. Ya kami ikutin karena kami bukan pemberontak. Nah, Dan contohnya kami gini ya. bukan keledai liar itu turunan Mael yang mengikuti Nabi Arab. Nah, gini. Perikopnya jelas, Yehuda dan Tamar. Sebuah konteks seseorang diceritakan di dalam sebuah keyakinan atau Alkitab, itu harus ada data sampai selesai. Adam sampai selesai, sampai mati ada datanya. Bro, Hal-hal yang penting di dalam Bible itu pasti. Bro, harus lengkap ya, bro. Harus lengkap dan ada datanya ya, bro. Bro, coba bentar, bro. Harus lengkap dan ada datanya baru dikatakan kitab suci. Bro, tolong, bro. Bro. Kan di situ ada dua opsi. Bro. Tolong bawakan saya satu ayat saja, ada nama Hawa dan ada nama istrinya Nabi Ibrahim, Agar. Aduh. Siti Hajar. Bawakan saya ayatnya, bro. Jawab dulu lah, Om. Kitabmu saja tidak ada nama dua nama tersebut. Kamu minta ngotot, Alkitab harus ada. Ini pertanyaan saya bisa jawab nggak? Kalau nggak, biar saya jawab. Udah turun aja kalau nggak bisa jawab. Ngapain sih pengotot banget gitu. lo? Saya nggak ngotot, hidup itu harus adil. Saya bertanya, Anda Di jawab. mana? Anda belum jawab. Anda bertanya, saya nggak Nggak ada. jawab. Saya jawab nggak ada. Terus Siapa istri Adam? Ada namanya nggak di kitab suci Nggak ada ya. Jawaban kejadian 38 nomor 7 itu nggak ada. Ini sebentar. Iya. Jadi Iya, perbuatan Pak. si R itu makanya dikatakan di dalam Alkitab itu dia yang membuat Allah itu murka kepada dia. Nanti cari buka di 1 Tawarik 9 itu ayat 1. Jadi saya baca dulu ya. Iya. Ntar saya baca ya.
Kejadian 38 ayat 7. Tetapi anak, saya baca sampai ayat 10 dulu ya. Ini boleh. Tetapi anak sulung Yehuda itu adalah jahat di mata Tuhan, maka Tuhan membunuh dia. Lalu berkatalah Yehuda kepada Onan juga ini yang jahat, hampirilah istri kakakmu itu, kawinlah dengan dia sebagai ganti kakakmu, dan bangkitkanlah keturunan bagi kakakmu. Tetapi Onan tahu bahwa bukan ia yang mempunyai keturunannya. Nanti sebab itu setiap kali ia menghampiri istri kakaknya itu, ia membiarkan maninya terbuang, supaya ia jangan memberi keturunan kepada kakaknya. Tetapi yang dilakukan itu adalah jahat di mata Tuhan, maka Tuhan membunuh dia juga. Jadi Onan ini orang yang jahat. Jadi yang di Huda ini, nanti bro buka coba lihat ya di 1 Tawarik. Ini perbuatannya itu tuh. 1 Tawarik 9 ayat 1. Seluruh orang Israel telah terdaftar dalam silsilah. Mereka tertulis dalam kitab Raja-Raja Israel. Sedang orang Yehuda telah diangkut ke dalam pembuangan ke Babel oleh karena perbuatan mereka yang tidak setia. Jadi mereka memang tidak setia di mata Tuhan. Coba buka di 1 Tawarik 2. Saya jelaskan dulu ya, kasih ayat Alkitab. 1 Tawarik 2 ayat 3. Di sini sebenarnya sudah ada jawabannya. Karena mereka itu adalah orang yang tidak taat, makanya dibuang. 1 Tawarik, bentar ya. Iya bang. Tawarik 2 ayat 3. 1 Tawarik 2 ayat 3 nih. Anak-anak Yehuda ialah Onan dan Shelah, 3 orang yang dilahir bagi dia dari anak perempuan Shua, perempuan Kanan itu. Tetapi anak sulung Yehuda itu adalah jahat di mata Tuhan, maka ia membunuhnya. Karena mereka dibuang ke Babel karena yang tidak setia, selalu melawan kehendak Allah. Makanya dari yang kamu kasih tadi Kejadian 38 itu ayat 7 sampai 10, ketidaktaatan, karena mereka menyangkal atau mereka tidak bersyukur waktu pada saat Musa mengeluarkan mereka dari penjajahan, yaitu dari Firaun itu. Jadi mereka dari Mesir. Jadi mereka dikeluarkan dari situ masuk ke tanah Kanaan yang berlimpah berkat, yaitu susu dan madu dikatakan. Tapi mereka lupa dengan kasih Allah. Makanya dan Onan ini perbuatan mereka lah yang menjebak bangsa Israel itu akhirnya dibuang ke Babel. Makanya ada Nabi Yeremia. Kalau saya mau jelaskan situ, kamu nanti sudah blank lagi nanti. Jadi perbuatan dari mereka itu yang dijelaskan dari Kejadian 38 ayat 7 sampai 10 tuh. Baru 1 Tawarik 9 ayat 1 dan 1 Tawarik 2 ayat 3. Itu aja. Karena sudah dijawab. Sekarang saya bertanya, Meka. Bentar dulu Billy. Saya bertanya, Meka. Lebih enak diskusinya sama Bang Daniel kayaknya. Karena gini Bang Daniel, saya bertanya boleh. Boleh saya bertanya. Sabar dulu Billy. Jangan kayak gitu jadi orang. Sabar. Saya nggak nyangkal ya Bang Daniel ya. Karena jelas sih kalau di 38 nomor 8 sampai 9 tuh Onan membantah. Tetapi pernyataan dari Kejadian 38 dari 1 sampai 7 itu nggak ada pembantahan, nggak ada pembangkangan masalahnya. Konteks pembangkangan cuma 1 orang di situ. Ya sudah. Dari Onan saja. Itu sudah dijawab. Sekarang gantian kau pertanyaan saya, di mana ada ayatnya nama istri Adam dan nama istrinya Ibrahim, ibunya Ismail. Sekarang kau jawab, di mana ayatnya ada nama istrinya Adam dan istrinya Ibrahim, ibunya Ismail. Di mana ada? Si itu nggak tertulis, nggak ada. Bukan berbicara kebangkangan. Apa itu kebangkangan? Pembangkangan, dia melanggar perintah Tuhan.
Iya, makanya kan mereka tidak ketaatan, bukan pembangkangan, tidak ketaatan atau Amin, tidak ditanya setia. aja lah. Siapa saksi Adam waktu menikah dengan Hawa? Tetapi Onan emang ada pembangkangannya, tidak ketaatannya ada, dia membantah. Kau sudah dijawab sama Daniel, tapi kau tidak terima. Itu sudah dijawab, tapi kau ngotot. Sekarang giliran ya. Mengapa tidak